Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang pengertian struktur bagian-bagian otak beserta fungsinya. Pengertian otak adalah salah satu organ terpenting pada tubuh manusia yang merupakan pusat dari sistem saraf. Otak memiliki volume berkisar 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf atau neuron untuk menunjang fungsinya. Fungsi otak salah satunya adalah sebagai pusat regulasi sebagian tindakan yang dialami dan sebagai pusat pengatur organ-organ tubuh, misalnya mengatur kerja jantung, hati, dan lain-lain. Otak juga merupakan pengendali tubuh. Jika seseorang memiliki otak yang sehat, maka akan mendorong tubuh sehat juga. Namun sebaliknya, jika otak seseorang dalam kondisi yang tidak sehat, maka itu merupakan penyebab dari segala masalah pada tubuh. Struktur otak. Otak manusia terbentuk atas dua sel, yaitu glia dan neuron. Glia adalah sel yang melindungi neuron, atau bisa disebut dengan sel pelapis neuron. Sedangkan neuron merupakan sel saraf yang membawa segala informasi yang dibutuhkan tubuh ke otak. Bagian-bagian otak secara umum, otak terbagi menjadi 4 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak kecil atau cerebellum, batang otak atau brainstem, dan sistem limbik. Namun, dalam bagian besar tersebut masih terbagi menjadi bagian-bagian kecil lagi. Berikut penjelasannya. Otak besar atau cerebrum sesuai dengan namanya, yaitu otak besar merupakan bagian terbesar pada otak. Otak besar merupakan bagian yang membedakan antara otak manusia dengan otak binatang. Dengan otak besar, manusia mampu berpikir, mengendalikan pikiran, berbicara, mengingat, dan bahkan berbicara. Dan otak besar juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu lobus frontal. Lobus frontal yaitu bagian otak yang menduduki bagian terdepan dari struktur otak terbesar. Lobus temporal memiliki hubungan dengan perilaku manusia seperti kemampuan bergerak, kognitif, perencanaan, penyelesaian masalah, kreatif, pusat kontrol, perasaan, seks, dan kemampuan bahasa. Yang kedua adalah lobus parietal. Lobus parietal adalah bagian otak besar yang berada di tengah. Lobus parietal berhubung dengan proses sensorik tubuh berupa tekanan, sentuhan, rabaan, dan lain-lain. Adalah lobus occipital. Lobus occipital adalah bagian otak besar yang terletak paling belakang. Bagian otak besar ini memiliki hubungan dengan penglihatan visual manusia, sehingga tubuh mampu membedakan segala hal yang dilihat oleh mata. Yang keempat, lobus temporal. Lobus temporal adalah bagian otak besar yang berada di bagian samping kiri dan kanan otak. Lobus temporal berhubungan dengan suara verbal manusia, sehingga adanya lobus temporal ini manusia dapat berbicara. Dua adalah otak kecil atau cerebellum. Otak kecil adalah salah satu bagian otak yang berada di bawah lobus occipital atau otak besar, tepatnya di bagian belakang kepala dan berhubungan dengan leher bagian atas. Otak kecil memiliki hubungan dengan fungsi gerakan manusia,
seperti mengontrol gerakan manusia, mengontrol gerakan koordinasi antara otot, mengatur keseimbangan tubuh, dan mengatur sikap dan posisi tubuh. Tanpa adanya otak kecil, gerakan manusia menjadi tidak terkoordinasi dengan baik, sehingga mengakibatkan seseorang tidak dapat menggunakan otot-ototnya untuk melakukan aktivitas. 3. Batang otak. Batang otak adalah bagian yang memiliki peran penting layaknya otak besar dan otak kecil. Batang otak berada di leher bagian atas dan memanjang sehingga sampai ke sumsum tulang belakang manusia. Batang otak terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu otak tengah. Otak tengah adalah bagian batang otak yang menjadi penghubung antara otak besar dan otak kecil. Yang kedua, modula oblongata. Modula oblongata adalah titik awal dimulainya saraf yang akan menuju ke tulang belakang sehingga dilanjutkan ke seluruh tubuh. Modula oblongata terhubung dengan pengontrolan fungsi otomatis organ-organ pada manusia. Yang selanjutnya adalah pons. Pons adalah bagian batang otak yang terletak di bawah modula oblongata dan mengatur serta meneruskan segala informasi ke bagian otak lainnya. 4. Sistem limbik. Sistem limbik adalah bagian otak terletak di tengah-tengah otak. Komponen sistem limbik yaitu hipotalamus, talamus, amigdala, konteks limbik, dan hipocampus. Sistem limbik merupakan bagian otak yang berhubung dengan alam sadar manusia, bahkan pusat emosi, pusat data, pusat haus, pusat lapar, pusat dorongan seks, dan masih banyak lagi. Selain itu, ada fungsi otak. Fungsi otak sebagai pusat regulasi untuk melakukan aktivitas atau gerakan, kognisi, maupun membuat perencanaan. Mampu menyelesaikan masalah, memberikan penilaian, merangsang kreativitas pada manusia, mengontrol perasaan, mengontrol perilaku yang berhubungan dengan seksual, dan juga mampu berbahasa secara umum. Berikut ini adalah fungsi otak secara umum. Sebagai alat sensor terhadap perasaan, contohnya adalah tertekan, tekanan, merespon sentuhan, dan menghasilkan rasa sakit. Sebagai alat untuk menerjemahkan verbal, sehingga seseorang mampu mendengar, mampu menangkap dan memaknai informasi, dan mampu menangkap bahasa dalam bentuk suara. Selanjutnya, sebagai pusat pengatur gerakan koordinasi antara otot tubuh dan pengaturan keseimbangan, sehingga seseorang akan dapat bergerak sebagaimana mestinya dan tidak terjatuh. Yang selanjutnya, sebagai pusat masuknya informasi visual untuk diterjemahkan dalam bentuk penglihatan sesuai dengan aslinya. Berfungsi dalam menerjemahkan visual manusia seperti menggerakkan bola mata, membesarkan atau mengecilkan pupil mata sesuai cahaya yang masuk. Juga mengatur gerakan tubuh manusia. Melakukan pengontrolan terhadap fungsi otomatis otak seperti mengatur detak jantung, mengatur sirkulasi peredaran darah di dalam tubuh manusia, mengatur pernapasan, juga mengatur sistem pencernaan manusia. Menghasilkan perasaan, mengatur emosi, mengatur produksi hormon, menciptakan rasa haus, menciptakan rasa lapar, menciptakan keinginan tentang seks, merangsang perasaan untuk senang, mengatur metabolisme tubuh, dan juga mengatur memori jangka panjang manusia sebagai penjaga tubuh baik dalam keadaan tertidur atau terjaga.
Itulah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.